Kita di dalam beragama tentu kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, di mana qawaid, tata cara beristidlal, berdalil, demikian pula tata cara talaki mengambil ilmu itu telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Oleh karena itu pada pembahasan kita sore hari ini insyaallah sampai Isya kita akan membahas tentang manhaj talaqi dan istidlal, manhaj dalam mengambil ilmu, manhaj di dalam berdalil. Harus kita pahami bahwa agama kita berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena itu merupakan sumber yang paling utama di dalam kita beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang dimaksud dengan kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya? Kepada Allah artinya kitabullah, kepada Rasul-Nya artinya sunnahnya. Perhatikan ayat ini. Kalau kita perhatikan ayat ini baik-baik Bapak sekalian, kita akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama Allah, yang kedua Rasul-Nya. Tapi di awal ayat itu Allah mengatakan in tanaza'tum, jika kalian berselisih. Artinya apabila terjadi perselisihan di antara kalian, maka kalian harus merujuk Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini, ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 59 memberikan kepada kita faidah bahwa selain Al-Quran dan hadis ada yang menjadi rujukan kita. Apa itu? Ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih. Maka pemahaman kebalikannya apa? Jika kalian tidak berselisih, itu sudah mencukupi. Berarti Allah mengatakan fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi jika kalian tidak berselisih atau kalian berijma', maka itu sudah mencukupi. Sehingga ayat ini menetapkan kepada kita sekaligus tiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? Hadis, yang ketiga ijma', kesepakatan para ulama yang di seluruh dunia. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Allah di dalam Al-Quran mewajibkan kita semua untuk mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melarang kita untuk mendahului Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, ay la tukhalifu qaulallahi war rasul. Artinya jangan kalian menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhwat Islam, Ahlussunnah memandang pendapat siapapun apabila bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, maka harus dibuang. Karena yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar hanyalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah ya akhi, secara keseluruhan, bahwasannya apabila ada seseorang ataupun siapapun yang bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, maka harus ditolak.
Imam Malik berkata, kullun yu'khadhu wa yutraku qawluhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil dan bisa ditolak perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, idza wajadtum fi kitabi, kalau kalian mendapatkan dalam kitabku ini ma yukhalifu qaula Rasul, sesuatu yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal qawlu ma qalahu Rasul fala tuqalliduni. Maka pendapat yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah. Jangan kalian membeu padaku, jangan kalian taklid kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Abu Hanifah berkata, ya, idza ja'ana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ra'si wal 'ain. Apabila datang dari Rasulullah SAW, maka harus di atas kepala dan mata, harus diterima maksudnya. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah, dan apabila itu datang dari sahabat Rasulullah fa 'ala ra'si wal 'ain, maka di atas kepala dan mata. Wa idza ja'ana an ghairihim fahum rijalun wa nahnu rijal. Apabila datang dari selain mereka, maka kita lelaki, mereka juga lelaki. Demikian pula ya para ulama seluruhnya ya akhul Islam bersepakat. Makanya kalau kita perhatikan para ulama, para pengikut madhab, tidak ada di antara mereka yang fanatik dengan madhabnya. Coba antum lihat, ya, pengikut Abu Hanifah yang paling terkenal, muridnya Muhammad bin Al-Hasan, ya. Demikian pula Abu Yusuf. Ketika Abu Yusuf berdialog dengan Imam Malik, ya, rahimahullah, tentang masalah kullah, lalu kemudian Imam Malik membawakan hujah-hujahnya, maka Abu Yusuf berkata, raja'tu ila qaulika, aku rujuk kepada pendapatmu. Kalaulah dua sahabatku tahu, pasti mereka juga akan rujuk kepada pendapatmu. Dia tinggalkan pendapat gurunya Abu Hanifah karena lebih mengikuti dalil. Lihat ya akhul Islam, seorang pentolan mazhab Syafi'i yang paling terkenal, di antaranya Al-Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman. Beliau menyelisihi mazhab Syafi'i pada 119 permasalahan. Padahal beliau salah seorang tokoh mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah yang sangat terkenal. Tapi ternyata beliau menyelisih 119 permasalahan, ya, karena beliau melihat ada yang lebih kuat dalilnya. Kalau antum baca kitab Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, di mana Syarah Muhadzab adalah merupakan syarah madhab yang paling lengkap dalam fikih Imam Syafi'i, di mana beliau mensyarah ya kitab yang ditulis oleh Syekh Asy-Syairazi, yaitu Al-Muhadzab. Ternyata beliau juga seringkali yang menyelisih pendapat madhabnya. Contoh diantaranya misalnya Imam An-Nawawi tidak setuju dengan madhabnya dalam masalah hukum memakan daging unta, di mana beliau lebih condong kepada pendapat jumhur bahwa memakan daging unta itu bisa membatalkan wudu. Ini menunjukkan ya akhi, para ulama tidak pernah mereka itu yang namanya fanatik terhadap madhab, apalagi golongan, apalagi kepada organisasi tertentu. Tidak, mereka tidak pernah mengikatkan dirinya dengan ya ikatan apa-apa kecuali dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, fanatik madhab yang kemudian muncul di belakangan-belakangan, itu semua perkara yang diada-adakan. Ketika masing-masing membela madhabnya, bahkan mereka menganggap, bahkan sampai keluar pemikiran katanya kita tidak boleh terlalu banyak yang madhab, cukup satu saja madhabnya. Kalau di Jawa Pak, ya pemikiran seperti ini tersebar. Katanya kita nggak boleh
banyak-banyak madhab. Ya, kalau sampean madhab Syafi'i saja, nggak usah pakai Hambali, nggak usah yang lain. Kita katakan subhanallah, ini jelas pendapat yang batil. Karena seperti ini tidak pernah diajarkan oleh para imam madhab itu sendiri. Imam Syafi'i tidak pernah berkata kepada muridnya, kalian harus ikut aku, A atau B, harus ikut. Tidak. Imam Syafi'i menyuruh untuk kita melihat dalil-dalilnya. Nah, ini akhwat Islam azanillahu wa iyyakum. Jadi ini pokok yang pertama. Bahwa kita di dalam beragama fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kepada nama organisasi atau ya kelompok atau siapapun, tidak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum mengingatkan ya bahwasannya sebab utama terjadinya perpecahan dalam tubuh umat Islam itu ketika yang dibanggakan itu isme-ismenya, yang dibanggakan itu organisasinya, yang dibanggakan itu kelompoknya. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti orang musyrikin, kata Allah. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok berbangga dengan apa? Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Coba Pak yang perhatikan ayat ini. Allah menyebutkan rahasia kenapa sampai mereka itu berkelompok-kelompok, kenapa mereka sampai berpecah belah. Rupanya Allah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Rupanya yang dibanggakan oleh mereka kelompoknya, bukan kebenaran, bukan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Setiap kelompok lebih berbangga dengan kelompoknya, organisasi lebih berbangga dengan organisasinya, saya yakin di saat itulah perpecahan akan menimpa kaum muslimin. Setiap muslim harusnya lebih membanggakan kebenaran, lebih membanggakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bukan berbangga dengan nama organisasi, bukan berbangga dengan nama kelompok, tidak. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Maka ini sebuah kaidah atau asal yang pertama yang harus kita pahami, di bahwa agama kita berdasarkan kepada Al-Quran, kepada apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat ya, hadisnya yang sahih, bukan hadis yang lemah. Kemudian ijma, kesepakatan para ulama. Kemudian yang keempat, dalam masalah hukum ditambahkan yaitu qiyas yang sahih, qiyas yang benar yang tentunya memenuhi syarat-syaratnya. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Pokok yang kedua di dalam manhaj talaqi dan istidlal. Apa itu? Yaitu berhujjah dengan hadis yang sahih dan meninggalkan hadis yang lemah. Dan ini diingatkan oleh Imam Abu Hanifah, demikian pula diingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Abu Hanifah berkata, "Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itu adalah madhabku. Juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i berkata yang sama, "Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, Bapak sekalian. Apakah boleh mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal atau tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh. Dalam syaratnya apa? Dalam fadilah amal. Alasannya apa? Ihtiyat, kehati-hatian katanya. Tapi sebetulnya Pak, kalau kita perhatikan, pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini pendapat yang dibela oleh Abu Bakar Ibn Arabi, bahwasannya hadis yang lemah tidak boleh dipakai dalam permasalahan apapun juga.
termasuk padanya fadhailul a'mal. Kenapa demikian? Karena hadis yang lemah itu, Pak, hanya menghasilkan keraguan. Bapak tahu sebuah hadis disebut hadis yang lemahnya ringan itu kapan? Apabila di dalam sanadnya ada seorang perawi yang disebut oleh para ulama dengan sayyi'ul hifdz, buruk hafalan. Kapan seorang perawi disebut buruk hafalannya? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sayyi'ul hifdz itu idza lam yatarajjah janibu isabatihi ala janibi khata'ihi. Apabila sisi salahnya, sisi kebenarannya tidak bisa mengalahkan sisi kesalahannya. Artinya benar dan salahnya sama-sama seimbang. Nah, kalau seimbang seperti itu namanya menghasilkan keraguan. Sedangkan keraguan dalam Islam dibuang tidak? Ya. Bukankah Rasulullah SAW da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Nah, ini pokok yang kedua. Dan ditetapkan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih itulah madhabku. Walaupun tentunya ya akhi, dalam masalah pentasihan orang-orang awam tidak akan mampu bisa melakukan. Kewajiban mereka hanya taklid saja. Saya yakin kalau Anda bebankan antum suruh memeriksa hadis, ini hadis sahih apa enggak, cari sendiri sono. Saya yakin antum tidak bisa. Berarti kalau nggak bisa gimana dong? Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Iya, tanya kepada ustadz yang paham. Ustadz, ini hadis sahih apa enggak? Ya, kalau ustadznya mengatakan sahih, selesai. Antum orang awam sudah selesai tugasnya sampai situ. Kalau ternyata ustadznya salah, yang nanggung dosanya ya ustadznya. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini pokok yang kedua. Bahwa kita ya di dalam berdalil dengan hadis harus disyaratkan padanya hadis tersebut sahih atau hasan. Adapun kalau hadis itu lemah, apalagi kalau ternyata sangat lemah, apalagi kalau ternyata palsu, maka tidak boleh kita amalkan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah memandang mengamalkan hadis palsu itu termasuk bid'ah dalam agama. Ketika beliau ditanya tentang dua solat, yang pertama solat raghaib, yang kedua solat nisfu Sya'ban, beliau menjawab, alhamdulillah, fa inna hataini sholatain, sesungguhnya dua solat ini lam yarid fihima haditsun sahih, tidak ditunjukkan oleh hadis sahih satupun juga. Iya. Tidak pula hadis yang lemah. Lalu beliau berkata, wala amila bihi salafun salih, tidak pula diamalkan oleh salafus salih. Kemudian hasilnya apa? Fahuma bid'atani madmumatan. Maka kedua salat ini kata beliau bid'ah yang tercela. Kenapa alasan Imam Nawawi mengatakan bahwa itu apa? Bid'ah yang tercela. Pertama, hadisnya tidak sahih, bahkan tidak pula lemah, berarti hadisnya palsu. Yang kedua, tidak diamalkan oleh salafus saleh. Siapa salafus saleh yang dimaksud di sini? Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Maka atas dasar ini Imam Nawawi mengatakan bahwa salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban adalah bid'ah yang tercela. Di sini subhanallah Imam Nawawi mengajarkan kepada kita tentang tata cara beragama. Bahwa kita penting, Pak, sebelum mengamalkan suatu hadis untuk memeriksa dulu hadis itu sahih atau tidak. Abdullah bin Mubarak pernah tersesat di jalan. Kemudian apa? Ya, sampai kepada beliau sebuah hadis, apabila kalau kamu tersesat di jalan, maka hendaklah kamu menyeru apa? Wahai hamba-hamba Allah, a'inuni, bantu aku, niscaya ia akan dibantu. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak sibuk nyari di buku sanad hadis tersebut sahih apa tidak. Ini menunjukkan Pak,
kita di dalam mengamalkan hadis. Jangan sembarangan. Kadang di zaman sekarang ini Pak ya, berseliweran hadis-hadis lewat SMS, lewat email, lewat BBM, WhatsApp. Yang ternyata kalau kita perhatikan hadis-hadisnya itu subhanallah ya, tidak ada dalam kitab-kitab ulama Pak. Sering ya, kalau di Jawa itu sering ada SMS terutama sebelum bulan Ramadan. Hadis ya, isinya begini, bahwa Rasulullah naik mimbar, kemudian tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, tadi Jibril berkata, wahai Muhammad, katakan amin. Semoga diabaikan puasa orang yang sebelum Ramadan tidak minta maaf dulu kepada bapaknya, kepada istrinya, kepada anaknya, katanya. Subhanallah. Saya berusaha cari dalam kitab-kitab hadis, tidak ada lafaz seperti itu, Pak. Adanya lafaz hadis, malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, katakan amin. Semoga terhina orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni. Kata Rasulullah, amin. Semoga terhina orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah tua atau salah satunya ternyata tidak memasukkannya ke surga. Katakan amin. Kata Rasulullah, amin. Semoga terhina orang yang disebutkan namamu di sisinya tapi ia tidak bersalawat kepadamu. Katakan amin. Kata Rasulullah, amin. Ini lafaz yang benar, Pak. Adapun hadis yang tadi ya, katanya malaikat Jibril berkata, hai Muhammad, berdoalah kepada Allah, abaikan puasa umatku yang sebelum Ramadan itu minta maaf dulu. Ya subhanallah. Ternyata Pak, hadis ini hanya tersebar di Indonesia saja, Pak. Kayaknya sih murni buatan orang Indonesia. Ya, murni made Indonesia. Betul, subhanallah. Sampai ada lagi orang nyebarin hadis, siapa yang berpuasa tanggal 1 bulan Rajab maka seakan-akan ia berpuasa 2 tahun. Siapa yang berpuasa tanggal 2-nya seakan-akan ia berpuasa sekian tahun. Di akhirnya dia tambahin, siapa yang menyebarkan SMS ini seakan-akan ia berpuasa 80 tahun. Emang di zaman Rasulullah SMS ya. Luar biasa Pak ya. Orang berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah tegas mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Dalam api neraka. Ibnu Hibban ketika dia menyebutkan hadis man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadibun fahuwa ahadul kadibin atau kadibain. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku yang masih diperkirakan itu dusta, maka ia termasuk salah satu dari orang yang berdusta. Ya, salah satu dari 2 orang yang berdusta. Kata Ibnu Hibban ketika menyebutkan hadis tersebut, beliau memberikan bab man syakka fi riwayatihi, orang yang ragu dalam meriwayatkan hadis, apakah itu hadis sahih atau hadis lemah, tapi ia sampaikan juga, maka ia masuk dalam ancaman hadis tersebut. Kadang kita nggak tahu hadisnya sahih apa yang lemah, yang penting wah kayaknya bagus deh, sebarin. Yang penting isinya kok bagus ya. Bahkan sebagian orang ada yang berkata, ya lemah-lemah juga hadis kok. Ya. Subhanallah ya akhul Islam azan ya Allah ya. Maka ini ya akhul Islam, pokok yang kedua dalam beragama, berpegang kepada apa? Hadis yang sahih atau hasan. Adapun hadis yang lemah tidak. Apalagi hadis yang sangat lemah. Apalagi hadis yang palsu. Dan sayang sekali Pak, di Indonesia Pak ya, yang namanya hadis-hadis palsu itu berseliweran Pak.
hadis-hadis yang tidak ada asalnya bahkan dipakai. Berapa banyak ibadah kaum muslimin yang diwarnai oleh hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang tidak ada asalnya sama sekali. Hadis-hadis yang sangat lemah pun diamalkan oleh kaum muslimin di Indonesia. Kenapa? Saking ketidaktahuan mereka. Kenapa? Karena ternyata yang seringkali menjadi rujukan-rujukan buku yang dipelajari itu ternyata gudangnya hadis palsu. Gudangnya hadis yang tidak ada asalnya. Banyak sekali contohnya, ya, di antaranya hadis yang saya sebutkan tadi, salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban. Di antaranya kaum muslimin ya seringkali membawakan hadis, terutama nih orang-orang yang ya aktivisnya katanya ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku itu apa katanya? Rahmat. Padahal kata Ibnu Hazm, hadzal haditsu batilun sanadan wa matnan. Hadis ini batil sanad dan matannya. Adapun secara sanad, maka hadis ini tidak ditemukan pada kitab manapun dari ulama hadis. Adapun secara matan, kalaulah perselisihan umat Islam itu rahmat, berarti persatuannya apa? Azab dong. Ya. Masa perselisihan rahmat sih Pak? Ya. Lah kalau perselisihan rahmat antum musyawarah, jangan cari mufakat. Setiap kali mau mufakat, jangan mufakat. Kita berselisih lagi aja, rahmat. Subhanallah, yang pada Islam azani Allah ya. Tapi aneh, hadis ini laris. Ya, katanya ikhtilaf umat Islam itu rahmat. Padahal Rasulullah SAW mengatakan al-jama'atu rahmah. Persatuan itu, jamaah itu adalah apa? Rahmat, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Coba antum lihat ya, ibadah kaum muslimin di Indonesia ini seringkali diwarnai dengan hadis-hadis yang saya katakan sifatnya tadi. Terkadang di bulan Ramadan ya tersebar di televisi misalnya doa berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sering dengar enggak, Pak? Nah, itu dia. Dan itu yang diamalkan oleh masyarakat di Indonesia rata-rata. Saya subhanallah berusaha nyari-nyari hadis selengkap itu enggak ketemu, Pak. Yang saya temukan hanya dengan lafaz Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Cuma sampai situ aja. Ya. Adapun selengkap itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan lafaz selengkap ini saya belum dapat hadisnya. Yang saya dapatkan itu Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Setelah saya periksa sanadnya, ternyata di dalam sanadnya ada 2 perawi yang majhul. Iya. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Bagaimana akan bisa dijadikan hujah? Apalagi dengan lafaz yang selengkap itu yang tidak ada asalnya dari Rasulullah SAW. Akibatnya Pak, ketika hadis palsu atau hadis yang tidak ada asalnya dipakai, maka hadis yang jelas-jelas hasan atau sahih itu ditinggalkan. Iya. Makanya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ini pokok yang kedua. Bahwa kita di dalam beragama harus berdasarkan hadis yang sahih. Nah, setelah kita memahami tentang pendalilan bahwasanya dalil kita Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk kepada pokok selanjutnya. Apa itu? Manhaj dalam memahami. Ini penting, Pak. Karena pemahaman kalau dikembalikan kepada masing-masing bahaya. Saya yakin Pak, semua kelompok akan berkata dasar saya Al-Quran dan hadis. Saya belum pernah mendengar satupun kelompok yang mengatakan dasar saya bukan Al-Quran dan hadis, tapi dasar saya adalah filsafat Aristoteles misalnya. Saya yakin itu bukan orang Islam. Orang Islam pasti berkata saya berdasarkan Al-Quran dan
hadis. Tapi apakah orang yang membawakan hadis Al-Quran pemahamannya bisa dipercaya? Apakah bisa pemahamannya diterima? Belum tentu. Al-Quran ayatnya benar, tapi belum tentu pemahamannya benar, Pak. Antum lihat orang-orang liberal untuk menetapkan akidah mereka yang menyesatkan bahwa ayat-ayat Al-Quran loh, Pak. Ketika mereka menafsirkan ayat jilbab, apa kata mereka? Jilbab itu maknanya harus disesuaikan dengan uruf. Jadi katanya pakaian setiap adat itu berbeda-beda. Nah kalau misalnya seperti itu keadaannya, urufnya orang-orang asmat gimana itu? Berarti jilbabnya mereka koteka. Lalu bagaimana dengan mereka yang ada pedalaman Kalimantan yang bugil, yang nggak berpakaian sama sekali? Fala ilaha illallah. Penafsiran siapa seperti ini? Tidak ditafsirkan oleh Rasulullah seperti itu, tidak juga para sahabat, tidak juga para tabi'in. Ketika orang-orang liberal mengatakan katanya semua agama sama, apa yang terjadi? Mereka membawakan ayat yang seakan-akan menunjukkan bahwa semua agama sama. Allah berfirman katanya dalam surat Al-Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Kata dia apa? Ayat ini menunjukkan semua agama sama. Karena Allah mengatakan orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi itu. Yang penting beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Dikemanakan ayat-ayat yang jelas-jelas mengkafirkan Yahudi dan Nasrani? Di mana Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Dikemanakan ayat itu? Dikemanakan ayat yang hadis Rasulullah bersabda, ya la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyun. Tidaklah Yahudi, tidak pula Nasrani mendengar tentang ajaranku. Tsumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Kemudian ia tidak beriman kepada ajaranku kecuali pasti ia masuk ke dalam api neraka. Dikemanakan hadis-hadis ini? Nah, inilah fenomena namanya menafsirkan Al-Quran sesuai dengan otak sendiri. Makanya dalam memahami Al-Quran dan hadis, rujukan kita harus jelas. Ya. Bagaimana memahami Al-Quran dan hadis, Pak? Pertama, dalil itu saling menafsirkan satu sama lainnya. Terkadang dalam satu tempat dalil itu bersifat global, tapi dalam tempat lain dalil itu bersifat apa? Terperinci, menjelaskan tentang makna daripada dalil tersebut. Sehingga dari situ kita bisa memahami, mengetahui tentang apa yang dimaksud oleh hadis tersebut. Sebuah contoh misalnya, di Indonesia banyak orang-orang yang membaiat imam, jamaah, kelompok-kelompok. Dalilnya apa? Hadis man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Apa yang terjadi, Pak, di Indonesia? Berapa banyak kelompok yang dibaiat, Pak? Iya. Yang ini membaiat imamnya, yang ini membaiat imamnya, yang itu membaiat imamnya. Masing-masing mengklaim bahwasanya kelompok itu yang dimaksud oleh hadis tersebut. Bahkan semasing-masing mengkafirkan mereka yang tidak mau baiat kepada kemana? Kepada imamnya. Di tempat saya di sana di Cilengsi ada kelompok baiat, ya, namanya Jamaah Muslimin. Katanya orang Islam yang tidak baiat kepada imamnya kafir, matinya mati bangkai jahiliyah.
Antum semua yang ada di Lombok kalau nggak datang ke Cilengsi bai'an kafir. Musibah, no? Apa seperti itu makna hadis? Padahal kalau kita kumpulkan seluruh hadis-hadis, tidak seperti itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan contoh, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dengan lafaz man kharaja ala sultani shibran famata famitatun jahiliyah. Siapa yang membangkang atau keluar dari penguasa sultan satu jengkal saja, lalu ia mati, maka matinya bangkai jahiliyah. Di sini Rasulullah tegas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang yang dibaiat itu sultan. Siapa itu sultan? Sultan itu artinya penguasa. Disebut sultan kapan? Kalau dia punya sayyidarah, wilayah kekuasaan. Itu disebut dengan sultan. Nah sekarang Pak, ya ketika mereka membawakan hadis tersebut, kita bawakan hadis yang lain. Baik, Anda bawakan hadis itu sahih. Bagaimana Anda bisa menjawab hadis ini? Idza buyi al khalifatan, apabila ada dua khalifah dibaiat, maka bunuh salah satunya. Ini yang dibaiat banyak banget. Siapa duluan yang harus dibunuh? Ya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya dalam riwayat Al-Muhanna tentang hadis man mata walaysa lahu imanun mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak punya imam, maka matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadrimal imam? Kamu tahu tidak siapa imam itu? Huwa an yaqula kullu muslim hadza imam. Yaitu setiap muslim mengatakan ini imam. Antum tanya dari Sabang sampai Merauke siapa pemimpin di Indonesia? Itu baru disebut imam. Bukan imam kelompok-kelompok tertentu, bukan Pak. Ya. Itu yang dipahami oleh para ulama. Makanya di sini Pak ya, dalam manhaj memahami Al-Qur'an dan hadis, penting untuk kita melihat dalil-dalil ya, bukan melihat satu dalil buang dalil yang lainnya, bukan seperti itu caranya. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua kata para ulama, penting kita merujuk pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ini penting. Dan ini menjadi kesepakatan seluruh ulama. Adapun ya, kenapa kita disuruh rujuk kepada pemahaman sahabat? Ini berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat dan kesepakatan sahabat. Demikian pula kesepakatan para ulama dari zaman ke zaman. Adapun Al-Quran, Allah berfirman dalam surat At-Taubah 100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum." Was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka siapa? Mereka di sini siapa? Para sahabat. Lihat Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini siapa? Sahabat. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyatakan keridhaan kepada siapa saja yang mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani. Kalian di sini yang pertama kali kena siapa? Sahabat, karena ayat itu turun kepada siapa? Para sahabat. Kata Allah apa? Fa in amanu, jika mereka beriman bimithli ma amantum bi, dengan seperti apa yang kalian imani, faqad ihtadaw, niscaya mereka mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw, tapi jika mereka berpaling, fa innamahum fi shiqaq, maka mereka pasti di dalam perselisihan. Di sini Allah menyatakan
orang yang mengikuti keimanan para sahabat, mereka pasti mendapatkan hidayah. Dan orang yang berpaling daripada para sahabat pasti bercerai-berai. Adapun dalam hadis Nabi SAW banyak sekali. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam At-Tahawi dalam kitab Syarah Mushkilil Athar dengan sanad yang sahih. Apa kata Rasulullah? Innaha satakunu fitan. Sesungguhnya nanti akan muncul fitnah. Lalu para sahabat bertanya, "Famada nasna'u ya Rasulullah?" Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah kalau ada fitnah? Apa kata Rasulullah? Dengarkan ini. Tarji'una ila amrikumul awwal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Lihat, Rasulullah mengabarkan nanti akan muncul fitnah. Ketika ditanya apa yang harus kami lakukan, apa kata Rasulullah? Hendaklah kalian kembali kepada apa? Urusan kalian yang pertama. Siapa kalau bukan sahabat Rasulullah SAW? Itu urusan yang pertama, generasi yang pertama. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Sudah masuk isya, Pak? Masih. Sebaik-baiknya manusia generasiku. Siapa itu generasi Rasulullah? Sahabat. Kemudian setelahnya siapa itu? Kemudian setelahnya siapa itu? Tabi'un tabi'in, 3 generasi yang Rasulullah saksikan akan kemuliaannya. Sebaik-baiknya dalam masalah apa? Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya manusia. Baik, sebaik-baiknya dalam masalah apa? Ya. Saya yakin sebaik-baiknya tentunya dalam agama. Sebaik-baiknya di dalam pemahaman. Sebaik-baiknya dalam mempraktikkan agama. Itu sebaik-baiknya. Nah, kemudian akhwat Islam, para sahabat juga semua menyuruh generasi setelahnya untuk mengikuti sahabat. Ibnu Battah meriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau berkata, apa kata Ibnu Mas'ud? Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, ambil dari orang yang sudah mati, yaitu mereka para sahabat. Karena mereka orang yang paling dalam ilmunya, yang paling baik hatinya, orang yang paling ringan bebannya, wa aqwamuhum hadiya, dan yang paling lurus petunjuknya. Di sini Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kita hendaknya mengikuti pemahaman siapa? Para sahabat. Ibnu Abbas ketika berdialog dengan orang-orang Khawarij, waktu itu Ibnu Abbas datang kepada orang-orang Khawarij yang sedang berkumpul di Harura. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Assalamualaikum. Tapi mereka tidak mau membalas salamnya Ibnu Abbas karena mereka menganggap Ibnu Abbas kafir. Apa kata mereka? Marhaban bibni ammi Rasulillah. Selamat datang wahai paman, anak paman Rasulullah. Ma ji'ta bih. Ada apa kamu datang kemari? Kata Ibnu Abbas, ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihim unzilal Qur'an wa hum a'lamun nasi bih. Ya, aku datang dari sisi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada merekalah Al-Qur'an turun dan merekalah yang paling paham tentang Al-Qur'an dari kalian. Dan aku tidak melihat di antara kalian ada yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Ibnu Abbas berdalil dengan pemahaman para sahabat. Hudzaifah bin Yaman berkata, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat jangan kalian lakukan. Lihat Hudzaifah berujar dengan pendapat sahabat.
Imam yang 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahkan madhab yang kelima apa? Madhab Zahiri, semua sepakat untuk rujuk kepada pemahaman sahabat. Imam Malik berkata, "Lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha." Tidak akan beres umat Islam ini urusannya kecuali yang membereskan urusan generasi pertamanya. Siapa itu? Para sahabat. Abu Hanifah berkata, "Idza ja'ana an Rasulillah SAW fa'ala ar-ra'si wal 'ain, wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah SAW fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Apabila datang dari Rasulullah, maka harus di atas kepala dan mata harus diterima. Dan apabila datang dari sahabat Rasulullah, maka harus di atas kepala dan mata harus diterima. Subhanallah, lihat. Abu Hanifah mengatakan kalau datang dari Rasulullah harus diterima, dan kalau datang dari sahabat juga harus diterima. Apalagi Imam Syafi'i, Pak. Beliau yang paling kokoh menetapkan tentang madhab Syafi'i, para sahabat wajibnya berpegang kepada pemahaman para sahabat. Ketika beliau dalam riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ketika beliau memuji para sahabat, apa kata Imam Syafi'i? Wahum fauqana, dan para sahabat itu di atas kita. Kita di sini siapa? Bukan antum. Di sini maksudnya Imam Syafi'i. Kalau kita mah ilmunya nggak sampai segini Imam Syafi'i, Pak. Wahum fauqana, dan para sahabat itu di atas kita. Fi kulli ilmin wajtihadin wa wara'in wastimbatin. Ya. Pada setiap ilmu, pada setiap ijtihad, pada setiap wara', pada setiap istimbat, para sahabat di atas kita, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Wa ara'uhum lana Ahmad, dan pendapat mereka lebih terpuji buat kita. Wa aula lana indana min ara'ina li anfusina, dan lebih layak kita ikuti dari pendapat kita sendiri. Siapa yang mengatakan itu? Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau tegas mengatakan bahwa pendapat sahabat lebih terpuji, bahkan lebih layak kita ikuti daripada pendapat kita. Lalu beliau berkata, ya, apabila para sahabat bersepakat, maka itu hujah, kata beliau. Dan apabila ada seorang sahabat berpendapat dan tidak ada satupun sahabat lain yang menyelisihinya, fahuwa aidan hujjah, maka itu pun juga hujjah indana. Sampai begitu Imam Syafi'i rahimahullah dalam menetapkan pokok madhab beliau. Ya. Imam Ahmad demikian pula dalam kitab beliau yang masyhur yang berjudul Aslus Sunnah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah di sisi kami itu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Ihkam memberikan pasal khusus mengenai keutamaan para sahabat dan wajibnya rujuk kepada pemahaman para sahabat. Iya. Makanya dari itu Al-Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 327 Hijriah dalam kitab beliau yang disebut dengan Syarhus Sunnah, apa kata beliau? I'lamu annal Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Sudah azan ya? Baik, azan dulu silakan Bapak. Baik, kita lanjutkan. Kata Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, I'lamu annal Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Wala yaqumu ahaduma illa bil akhar, di mana salah satunya tidak akan tegak kecuali dengan yang lainnya. Faminas sunnati luzumul jamaah, dan termasuk sunnah adalah berpegang kepada al-jamaah. Lalu beliau berkata, wal asas alladhi tubna 'alaiha al-jamaah. Asas atau pokok yang dibangun di atasnya al-jamaah, hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan merekalah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faman lam ya'khudh anhum, kata beliau, siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, faqad dhalla wabtada'a, pasti sesat dan berbuat ya. Jelas Bapak. Bukankah para sahabat yang langsung menyaksikan Al-Quran? Bukankah para sahabat yang langsung melihat bagaimana ibadah Rasulullah? Bukankah para sahabat yang langsung mendengar penafsiran Rasulullah dari mulut suci beliau yang mulia? Ya. Maka tentu mereka para sahabat yang paling tahu tentang pemahaman Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pokok selanjutnya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah merujuk para ulama dan mencintai mereka. Namun mereka meyakini bahwa ulama bukanlah orang yang maksum, yang lepas dari kesalahan. Ya. Mereka menghormati ulama bukan berarti mereka mengkultuskan ulama. Mereka tidak pernah fanatik kepada ulama manapun juga. Fanatik mereka hanya kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita tekankan, Pak. Karena kita lihat masyarakat terkadang fanatik terhadap organisasi, fanatik terhadap guru ataupun yang lainnya kuat sekali. Apalagi saya mendengar di kelompok ini terkenal dengan tuan gurunya kan, yang begitu masyarakat sangat fanatik dengan tuan gurunya. Kata tuan gurunya A, kata tuan gurunya B. Ya. Apa seperti itu yang diajarkan oleh Islam? Jelas bukan seperti itu. Islam mengajarkan kita fanatik kita hanya kepada Allah, dan bukan berarti kita melecehkan ulama, tidak. Kaum muslimin, Pak, terhadap ulama terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama terlalu mengkultuskan ulama, seakan-akan ulama itu sejajar dengan Nabi. Seakan-akan ulama itu nggak salah, nggak pernah salah, saudara. Ini juga jelas sesuatu yang tidak diperkenankan. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan Al-Hakim dalam Mustadraknya, Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana ia berkata, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, ya, an yurfa'al asyrar, dimuliakan orang yang buruk, ya, wa yudha'al akhyar, akan dihina orang-orang yang saleh, wa yadharal qaul, akan muncul ucapan kelihayan dalam berbicara, wa yukhzanal amal, tapi amal dikunci, wa yuqra fil qaumi bil mathna, dan akan dibacakan pada suatu kaum al-mathna, laisa minhum man yunkiruha wala man yughayyiruha, ternyata tidak ada yang berani mengingkari atau merubahnya, tidak ada yang berani mengkritiknya. Lalu ditanyakan, mal mathna, apa itu al-mathna? Beliau menjawab, maktutiba siwa kitabillah, yang dijadikan panduan selain kitabullah. Lihat, Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat nanti akan dibacakan al-mathna. Apa itu? Semua panduan-panduan selain kitab Allah. Ternyata tidak ada yang berani mengkritik, tidak ada yang berani merubah, seakan-akan itu sebuah kebenaran yang harus diterima. Iya. Terkadang, Pak, setiap kelompok mempunyai buku panduan yang harus diikuti oleh anggota-anggotanya dan tidak boleh diselisihi. Ini yang disebut dengan al-mathna, Pak, yang dijadikan panduan selain kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, Pak, mereka terlalu berlebihan terhadap ulama. Yang kedua, mereka yang melecehkan ulama. Udah cukup Al-Quran dan hadis, nggak butuh kita pemahaman ulama. Saya juga bisa kok memahami. Seakan-akan dia bisa jajarkan dirinya dengan para ulama. Ini pun juga kesalahan. Emangnya antum mau mempelajari Al-Quran dan hadis sudah menguasai bahasa Arab, sudah menguasai usul fikih,
sudah menguasai ilmu-ilmu alatnya. Ya akhi, untuk istinbat memahami Al-Quran dan hadis itu butuh ilmu alat ya akhi. Ya. Makanya ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar mengkritik orang-orang yang berijtihad padahal belum sampai kepada derajat ijtihad, belum menguasai ilmu-ilmu alatnya, apa kata beliau? Fa kaifa yatiru wa lam yurayish? Bagaimana burung itu akan terbang sementara bulunya saja belum tumbuh? Ya, kelepek-kelepek jatuh. Demikian pula bagaimana seseorang mau beristimbat sementara ia tidak memiliki ilmu-ilmu alat. Bahaya Pak. Wah, langsung ambil bulugul maram pahami sendiri. Iya. Wah, menurut saya, waduh, sudah menurut saya susah. Walau merujuk ulama, bagaimana pendapat ulama dalam hal ini. Tapi apa yang terjadi Pak? Dia merasa ujub dan bangga seakan-akan dirinya sejajar dengan siapa? Ulama. Wah, kalau sudah seperti ini susah. Iya. Yang benar apa tengah-tengah? Kita butuh ulama. Kita membutuhkan ulama untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tapi kita menganggap ulama bukan maksum. Kita lihat siapa ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita ambil. Dan siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita tinggalkan. Bukan berarti kita tidak menghormati ulama tersebut. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menetapkan permasalahan ini, beliau berkata, apabila para sahabat berselisih menjadi dua pendapat, maka tidak boleh kita membuat pendapat yang ketiga. Kalau para sahabat berselisih menjadi 3 pendapat, maka kita tidak boleh membuat pendapat yang keempat. Kenapa? Karena kalau kita membuat pendapat yang keempat, berarti kita sudah keluar dari ijma para sahabat. Di sini beliau menetapkan, penting sekali kita untuk merujuk pemahaman para ulama, terutama para ulama dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukankah Pak, ulama itu seperti bintang, dan fungsi bintang itu apa? Penunjuk jalan. Ya. Fungsi bintang itu seperti penunjuk jalan. Kalau kita mau pergi ke Mekah butuh kompas bintang itu. Kalau sudah sampai Mekah dan lihat Ka'bah udah nggak butuh lagi. Maksudnya kita butuh ulama untuk apa? Membimbing kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi. Tapi kalau kita sudah dapat dalilnya jelas, maka kalau ada pendapat ulama yang bertabrakan dengan hadis ini, tidak bisa kita terima. Tidak bisa. Kenapa? Karena dalil harus kita dahulukan daripada pendapat siapapun juga. Makanya lihat Pak, para sahabat tidak pernah fanatik kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, tidak. Ini dia Ibnu Abbas. Waktu itu Ibnu Abbas sedang menetapkan tentang wajibnya haji tamattu, bahwasanya haji tamattu itu yang harus dilakukan. Lalu Ibnu Abbas membawakan hadis-hadis Nabi SAW tentang haji tamattu. Jadi antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Lawis taqbaltu min amri mastadbartu." Ya, walam masuktul hadiya, wala ja'altuha umrah. Ya, kalau aku masih ada kesempatan, sebetulnya aku tidak ingin membawa hewan haji. Aku ingin jadikan umroh saja. Maksudnya Rasulullah lebih memilih haji tamattu. Lalu ada hadirin berkata, "Wahai Ibnu Abbas, bukankah Abu Bakar dan Umar mereka lebih memilih haji ifrad?" Apa kata Ibnu Abbas? "Yushiku an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama." Hampir-hampir batu turun kepada kalian dari langit. Aku sampaikan sabda Rasulullah, kalian malah menyampaikan perkataan Abu Bakar dan Umar. Apakah kalian kira Abu Bakar dan Umar sejajar dengan Rasulullah? Ibnu Umar ternyata pendapatnya sepakat dengan Ibnu Abbas tentang masalah haji tamattu. Ketika dikatakan kepada Ibnu Umar, "Tapi bapakmu Umar tidak setuju dengan Anda." Apa kata Ibnu Umar? "Apakah bapakku yang harus lebih diikuti atau Rasulullah?" Demikian para sahabat ya.
Ya. Maka ini subhanallah sebuah manhaj yang agung. Maka ya akhi, kita dalam memahami agama jangan terlalu sempit, Pak. Hanya sebatas pada organisasi tertentu saja ataupun kelompok tertentu saja. Dunia ini enggak sesempit daun kelor, Pak. Ya. Ilmu agama ini luas sekali. Ya, rujukan kita Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan para ulama telah mensyarah hadis-hadis dalam kitab-kitab mereka. Itu penting kita merujuk supaya kita betul-betul di atas pemahaman yang sahih. Wallahu a'lam.